Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syafira Ramadhani, NPM 20224064055122 dari kelas 4C. Di sini, saya akan menyampaikan materi tentang bentuk-bentuk media pembelajaran berbasis ICT dengan mata kuliah Media Pembelajaran SD berbasis ICT, dan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Arman, Magister Pendidikan. Bentuk media yang pertama yaitu media grafis. Apa itu media grafis? Media grafis adalah media visual yang menyajikan valita, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka, dan simbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide dan ilustrasi fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang. Contoh media grafis yang pertama yaitu grafik, dan kedua diagram, ketiga bagan, keempat sketsa, kelima poster, keenam komik, ketujuh media foto, kedelapan papan planner, dan yang kesembilan bulletin board. Kemudian selanjutnya kelebihan dan kekurangan media grafis. Kelebihannya yaitu dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disampaikan. Kedua, dapat dilengkapi warna-warna sehingga lebih menarik. Ketiga, pembuatannya mudah dan harganya murah. Keempat, memperbesar perhatian siswa. Dan kelima, membantu mengatasi keterbatasan siswa. Adapun kelemahannya yaitu membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya. Dan yang kedua, penyajian pesan hanya berupa unsur visual. Bentuk media yang kedua yaitu media audio. Apa itu media audio? Media audio adalah media yang bersifat auditif. Media audio ini merupakan media yang tepat digunakan untuk membantu siswa belajar dengan pembelajaran yang terkait dengan unsur suara. Media audio adalah media yang isinya pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran. Contoh pembelajaran melalui media audio yaitu contohnya podcast edukasi, audiobook, lagu edukasi, ceramah, dan pidato, kursus audio, radio edukasi, aplikasi pembelajaran bahasa, tape recorder atau perangkat yang digunakan untuk merekam dan memainkan suara telepon. Adapun kelebihan media audio yaitu mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan memungkinkan menjangkau sasaran yang luas. Kedua, mampu mengembangkan daya imajinasi mendengar. Ketiga, mampu memusatkan perhatian siswa pada penggunaan kata-kata, bunyi, dan arti dari atau bunyi. Dan yang keempat, sangat tepat atau cocok untuk mengajarkan musik dan bahasa. Dan ada kekurangan media audio yaitu yang pertama, perhatian hak cipta. Kedua, tidak memantau perhatian. Tiga, kesulitan dalam pemantauan kecepatan. Empat, kebutuhan perlengkapan digital dan peranti lunak. Dan yang kelima, berpotensi terjadi penghapusan tidak disengaja. Kaset audio bisa dihapus dengan mudah, yang bisa menjadikan suatu masalah. Yang kelima, mampu mempengaruhi suasana dan perilaku siswa melalui musik latar atau background dan efek suara atau sound effect. Bentuk media yang ketiga yaitu media video. Media video, apakah itu media video?
Media video adalah media komunikasi yang menggabungkan gambar, bergerak, dan untuk suara. Video dapat digunakan berbagai tujuan seperti informasi, menyampaikan informasi kepada audiens tentang suatu topik. Kedua, pendidikan konsep, mengajarkan atau keterampilan audiens dengan suatu hiburan, memberikan hiburan kepada audiens. Dan yang selanjutnya, pemasaran, mempromosikan produk atau layanan kepada audiens. Contohnya yaitu video animasi, video tutorial, video podcast, video pembelajaran PPT, video dokumentasi. Dan adapun kelebihannya yaitu dapat menarik perhatian siswa. Dan yang kedua, meningkatkan pengetahuan. Ketiga, daya imajinasi. Keempat, daya pikir kritis. Kelima, mudah dipahami. Dan adapun kekurangannya yaitu ukuran file besar, memerlukan biaya dan waktu yang banyak. Ketiga, terlalu menekankan materi. Dan yang terakhir, yang keempat, membutuhkan keterampilan teknis. Bentuk media yang keempat yaitu multimedia. Apakah itu multimedia? Multimedia adalah suatu sarana yang di dalamnya terdapat perpaduan atau kombinasi dan mensinergikan semua bentuk elemen informasi yang terdiri dari teks, grafik, audio, interaktif, vitas atau rancangan, maupun suara atau audio sebagai pendukung untuk mencapai tujuannya, yaitu untuk menyampaikan informasi, sekedar membentuk hiburan kepada audiens. Contohnya yaitu contoh multimedia yaitu video, televisi, animasi, YouTube, film, sosmed. Dan kelebihan dari multimedia yaitu menarik indera dan minat karena merupakan gabungan antara pandangan, suara, dan gerakan. Dan kekurangannya yaitu menggunakan belara yang mahal. Dan kedua, memerlukan perangkat keras. Ketiga, minimnya pengetahuan guru dalam multimedia. Dan keempat, ketergantung pada teknologi. Adapun fungsinya yaitu sebagai media pembelajaran, penyampaian informasi, sebagai pelatihan dan pemasaran. Bentuk media yang kelima yaitu media simulasi. Apakah itu media? Media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan yang merangsang untuk belajar, misalnya media cetak dan media elektronik. Sedangkan media simulasi merupakan salah satu jenis media elektronik di mana penggunanya harus melalui perantara alat elektronik seperti komputer atau smartphone. Adapun manfaat medianya yaitu penyampaian pembelajaran menjadi lebih baku. Yang kedua, pembelajaran lebih menarik. Ketiga, pembelajaran lebih interaktif. Keempat, waktu pembelajaran dapat dipersingkat. Dan kelima, kualitas hasil belajar dapat disingkat. Contoh media simulasi yaitu seperti matematika. Siswa berperan sebagai pemilik toko atau pengusaha yang harus menghitung harga barang atau keuntungan. Tujuan media simulasi yaitu melatih keterampilan baik sifat profesional maupun bagi kehidupan sehari-hari.
Kedua, memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip. Ketiga, melatih memecahkan masalah. Keempat, meningkatkan keaktifan belajar. Kelima, memberikan motivasi belajar kepada siswa. Keenam, melatih siswa untuk mengadakan kerjasama dalam situasi kelompok. Kelebihan dan kelemahan media simulasi. Kelebihan media simulasi yang pertama yaitu dapat menjadikan sebagai bekal siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya kelak. Dan kedua, dapat mengembangkan keaktivitas siswa. Ketiga, dapat memupuk keberanian dan percaya diri siswa. Keempat, memperkaya pengetahuan, sikap, maupun sikap dan keterampilan. Keempat, memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi berbagai situasi sosial yang problematik. Dan yang kelima, dapat meningkatkan gairah siswa dalam proses. Kelemahan media simulasi yaitu yang pertama, pengalaman yang diperoleh tidak sesuai tepat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kedua, pengelolaan yang kurang baik. Sering simulasi dijadikan sebagai alat hiburan sehingga tujuan pembelajaran menjadi terabaikan. Ketiga, faktor psikologis seperti rasa malu dan takut sering memengaruhi siswa dalam melakukan simulasi. Bentuk media yang keenam yaitu media permainan. Apakah itu media permainan? Media permainan merupakan media pembelajaran yang dapat mengurangi kejenuhan siswa dan memberikan kesenangan dan pengetahuan. Contohnya yaitu role playing games dengan cara bertukar pesan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, permainan kata atau Scrabble yang disesuaikan dengan karakter dari materi pembelajaran. Ketiga, teka-teki silang atau puzzle. Keempat, teka-teki yang berhubungan dengan materi pembelajaran seperti puzzle geografi, teka-teki silang dengan tentang istilah sains atau puzzle matematika. Adapun kekurangan dari media yang keenam ini yaitu menjadi ketergantungan. Kedua, dampak negatif dengan kondisi fisik seperti gangguan tidur, obesitas, dan lain-lain. Ketiga, dapat meningkatkan tingkat kekerasan jika tidak ada pengawasan atau pemahaman yang baik. Dan yang kelebihannya dari media keenam ini yaitu yang pertama, pengembangan keterampilan kognitif seperti pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dan yang kedua, peluang belajar interaktif seperti game yang dirancang untuk menyelipkan pengetahuan dari fakta-fakta tertentu ke dalam alur cerita permainan. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan permainan multiplayer, memungkinkan pemain untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan pemain lain.
Bentuk media yang ketujuh yaitu media 3D printing. 3D printing adalah pemanfaatan teknologi cetak 3 dimensi untuk membuat objek-objek nyata sebagai alat bantu pengajaran objek 3 dimensi. Ini dibuat dari file digital dan dicetak menggunakan mesin khusus. Contohnya yaitu model anatomi seperti struktur tubuh manusia. Kedua, model matematika seperti kubus. Ketiga, model sains. Keempat, model teknik seperti miniatur bangunan. Dan yang kelima, peta topografi. Adapun kelebihan dari media 3D printing ini, yang pertama, desain fleksibel. Kedua, pembantu prototip cepat. Ketiga, ceval seksni permintaan. Keempat, suku cadang kuat dan ringan. 5. Desain dan produksi cepat. 6. Meminimalkan limbah. Dan yang terakhir, kemudahan aksesnya. Kekurangan dari 3D printing ini yang pertama, bahan terbatas. Kedua, ukuran pembuatan yang dibatasi. Ketiga, masalah hak cipta. Keempat, tidak keakuratan desain. Dan yang terakhir, kelima, pengurangan pekerjaan manufaktur. Bentuk media yang terakhir yaitu virtual reality. Secara bahasa, virtual reality adalah teknologi yang membuat penggunaan dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Suatu lingkungan sebenarnya yang ditiru dan suatu lingkungan yang hanya ada di dalam imajinasi. Contoh virtual reality ini sangat banyak, salah satunya seperti game FPS atau First Person Soccer yang akan membuat menggunakan merasa berada di dalam game tersebut. Selama virtual reality digunakan pada film Pororo